GKJ Semarang Timur, renungan pagi hari ini, marilah kita akan awali dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semua dapat berkat Tuhan dan sukacita untuk memasuki hari ini. Marilah kita bersama-sama kembali membaca firman Tuhan untuk mendasari kehidupan sepanjang hari ini, supaya di dalam melaksanakan tugas kita senantiasa boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang akan saya ambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-13 dan 14. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau yang sudah melindungi kami Tuhan sepanjang kawal malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru, hari pemberian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menyerahkan segala langkah perjalanan kami untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui firman-Mu ini ya Bapa, supaya kami mendapatkan iman yang benar, iman yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami yang membaca, kami yang akan merenungkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya akan membacakan dari kitab 1 Timotius 1 ayat yang ke-13 sampai 14 yang demikian bunyinya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus diam di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 tahun yang lalu saya masih ingat waktu itu tempat adik saya mengadakan piston 100 harinya almarhum ibu saya. Saya ingat akan firman Tuhan yang diberikan dari Ibu Pendeta yang dari Duta Wacana. Firman itu mengatakan bahwa kalau kita mempunyai orang tua dan orang tua mempunyai harta warisan, Ibu Pendeta ini mengatakan, kalau membagi warisan itu jangan setelah orang tua tiada atau yang sudah dipanggil Tuhan. Namun kalau membagi harta, orang tua waktu masih ada membagi harta kepada anak-anaknya, itu lebih bagus. Karena apa, Bapak Ibu? Kalau orang tua sudah meninggal, harta yang ditinggalkan itu salah satu dari keluarga pasti ada yang meminta supaya misalnya rumah itu kan tinggalan orang tua. Tentu salah satu dari keluarga pasti ada yang meminta bahwa harus dijual. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang sebagai keluarga ada yang nakal ya, misalnya serakah atau gimana, minta pembagian yang lebih besar, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, marilah waktu itu saya mendengar dengan baik, dan seluruh keluarga saya juga mendapatkan berkat yang baik tentang warisan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini tentang firman Tuhan, saya memberikan judul juga warisan iman. Kita sering mendengar pepatah kata yang
buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, apakah itu Bapak Ibu? Pepatah ini juga menyiratkan dari sifat ayah dan anak, ayah dan ibunya. Jauh dari itu. Hal ini berarti ada kesamaan atau kemiripan pada sifat anak dengan orang tuanya sebagai bentuk warisan. Sama seperti Rasul Paulus sebagai pelayan atau pemimpin rohani yang meneladankan kepada Timotius sebagai anak murid rohaninya. Ia dengan sabar melatih dan bijaksana mengajak Timotius untuk memegang segala ajarannya di dalam setiap pelayanannya, atau untuk menegaskan atau memegang segala ajarannya dalam pelayanan itu. Paulus mengajak Timotius untuk mengelola ajaran iman yang ia wariskan dalam kehidupan. Dalam hal ini, Paulus tidak memaksakan tentang mirip dengan dirinya atau meniru dirinya. Namun Rasul Paulus ini mewariskan teladan iman di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengambil teladan seperti Paulus. Buah bukan hanya materi atau warisan kekayaan yang akan kita berikan kepada anak cucu kita. Warisan yang berupa materi tidak akan kekal, tetapi warisan iman menuju kekekalan, karena warisan iman ini tidak akan hilang dan sia-sia begitu saja. Memang benar Bapak Ibu, warisan dunia itu memang sah-sah saja. Kita wariskan, tetapi jauh lebih penting adalah warisan iman. Jadi warisan itu adalah pengenalan yang benar akan Tuhan yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Karena itu, marilah kita menerima teladan Rasul Paulus. Kita diajar untuk memberi warisan iman kepada anak cucu kita, bukan hanya warisan materi. Mari kita terus hidup teladan Rasul Paulus ini untuk memberi warisan iman pada Tuhan. Tuhan Yesus yang sumber kehidupan kita yang kekal. Marilah Bapak Ibu kita tetaplah berpegang pada firman Tuhan di dalam menjalani setiap kehidupan. Kita sering mendengar orang-orang yang kehilangan imannya. Tidak jarang seseorang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus lantas makin menjauh dari Tuhan, dan pada akhirnya benar-benar kehilangan iman. Bagaimana Bapak Ibu hal itu bisa terjadi? Pada dasarnya seseorang yang kehilangan iman tidak berarti seperti
kehilangan sesuatu barang materi. Kalau kita gambarkan kehilangan iman terjadi, seseorang berhenti mengenakan aturan-aturan iman tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, kalau iman, kepercayaan tidak dijadikan pegangan sewaktu mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kehidupan kita tidak berpegang kepada firman Allah, maka pandangan rohani kita akan kabur, lenyap. Itu pengalaman membuktikan bahwa orang yang kehilangan akan mudah mengalami stres, depresi, atau lain-lainnya, dan tak mampu menguasai keadaan lagi. Tetapi Alkitab menasihati kita supaya teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan, dan pengharapan dari kitab dengan berpegang pengharapan dan iman pada janji-janji Tuhan. Karena itu tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan setiap orang. Kita tentu sering mendengar tentang pembagian warisan apapun bagi saudara kita. Tadi dari awal sudah saya katakan bahwa pembagian warisan di dalam keluarga tidak akan untuk hidup kekal. Namun kalau orang tua mewariskan iman kepada anak cucu kita, tetap berpegang teguh, dan mereka akan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Marilah kita setiap saat kita pegang iman kita mohon selalu dengan Roh Kudus-Nya, supaya iman kita tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, mengakui bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita. Darah firman yang sesingkat ini hanya menguatkan iman percaya Bapak Ibu, dan bagi setiap orang yang mendengar. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita akan sama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, puji syukur kami haturkan firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami renungkan untuk mengawali segala aktivitas kami ini Bapa. Biarlah senantiasa menguatkan dalam hidup kami, iman kami. Terima kasih Bapa. Kami senantiasa berdoa bagi saudara kami yang belum percaya akan Tuhan Yesus. Tuhan, dengan kemurahan-Mu, Engkau akan mengubah hidup mereka, supaya mereka lebih percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan perjalanan menuju hari ini Tuhan, sepanjang hari ini tangan-Mu menopang kami. Karena kami percaya Bapa, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang mencintai kami, Engkau yang senantiasa memberkati kami tanpa ada batasnya. Namun Tuhan, kami sebagai manusia berdosa kadang-kadang mempunyai suatu batasan tertentu. Tolong Tuhan,
Dengan kemurahan-Mu, Engkau akan memberikan hikmat pada kami, Engkau akan memberikan pengampunan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa yang tiada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.